Garuda Muda menyalakan bara, saatnya sang senior menjaga nyala. Garuda Muda mendunia. Reaksi tak terduga publik Belanda dan Aussie sebut timnas Indonesia sudah naik level. China diperingatkan media internasional soal timnas Indonesia. Ada apa? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Nyala semangat dari padang pasir ketika Garuda Muda ukir sejarah di Qatar. Timnas Indonesia U17 baru saja menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola nasional. Di ajang Piala Asia U17 2025, mereka tampil bak kesatria muda yang lapar akan prestasi. Tidak hanya lolos dari fase grup, Garuda Muda berhasil menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan meyakinkan, yaitu menundukkan Korea Selatan 1-0, membekuk Afghanistan 4-1 dan menaklukkan Yaman 2-0. 9 poin sempurna mereka kantongi, sekaligus menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Keberhasilan ini tak datang tiba-tiba. Di balik sorotan kamera dan gegap gempita para pendukung, ada kerja keras yang konsisten di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, yang meracik tim dengan paduan strategi matang, disiplin tinggi, dan juga mental bertarung tak kenal menyerah. Garuda Muda bukan hanya bermain untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan yang patut diperhitungkan di pentas dunia. Panggung Qatar kini menanti bukan hanya sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai permulaan dari cerita baru, di mana kemenangan Garuda Muda menjadi sinyal yang kuat bahwa era baru sepak bola Indonesia sedang dimulai. Ini bukan sekedar soal lolos ke turnamen prestisius, tapi tentang cara mereka untuk menembus batas psikologi, bahwa kita bisa, kita layak, dan kita pantas bersaing di level tertinggi. Sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga soal mental dan semangat. Disinilah Garuda Muda telah memberi pelajaran penting kepada para senior dalam falsafah Jawa dan ungkapan kebo nusu gudel. Ya, gambaran tentang kebijakan yang terbalik di mana yang tua justru belajar dari yang muda, dan kini pepatah itu terasa sangat relevan dengan dinamika timnas Indonesia. Timnas senior yang kerap tampil tak konsisten, tersandung dalam ajang-ajang besar dan kadang gagal menjaga ekspektasi publik, justru bisa mengambil banyak pelajaran dari adik-adiknya. Semangat juang Garuda Muda, determinasi tinggi, ya, di mana serta kesadaran bermain sebagai satu kesatuan tim itulah yang harus ditiru. Dan di bawah tekanan mereka juga tetap mampu menjaga fokus. Di tengah euforia mereka juga tetap rendah hati, sebuah mentalitas yang tak selalu dimiliki oleh mereka yang lebih senior. Tak berlebihan jika publik berharap agar timnas senior menjadikan capaian ini sebagai cambuk semangat. Ya, jangan sampai prestasi hanya lahir di kelompok usia muda lalu padam begitu memasuki level senior. Karena pada akhirnya kekuatan bangsa di sepak bola tidak hanya dilihat dari bibit mudanya, tapi dari bagaimana mereka berkembang dan terus menyala hingga mencapai puncaknya. Kini dengan semangat yang dibakar oleh para senior, tugas timnas senior adalah menjaga bara itu tetap menyala, menyatu dalam visi, memperkuat sinergi antar generasi, dan juga menyadari bahwa keberhasilan sepak bola nasional bukan tanggung jawab satu kelompok usia semata, melainkan hasil orkestrasi semua level. Terbang bersama, mengejar mimpi yang sama, prestasi Garuda Muda adalah titik awal, tapi agar mimpi Indonesia menjadi kekuatan dunia dalam sepak bola benar-benar terwujud, kita perlu menyatukan visi di semua lapisan. Bukan hanya pelatih dan juga pemain, tetapi juga federasi, media, sponsor, dan juga masyarakat. Sepak bola adalah industri sekaligus kebanggaan bangsa, maka tak ada lagi ruang untuk ego sektoral dan pendekatan parsial. Semua harus terlibat dari pembinaan hingga penguatan timnas senior. Para pemain U17 juga telah menyalakan lilin harapan, dan sekarang timnas senior harus menjadi obor yang membawa cahaya itu lebih terang dan lebih jauh. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan sepak bola Indonesia jika semangat Garuda Muda bisa ditularkan ke seluruh lini. Kita tidak kekurangan talenta, hanya butuh sistem yang adil, program yang terukur, dan juga keberanian untuk
berpikir besar. Di tahun-tahun mendatang, kita ingin melihat nama Indonesia tidak hanya disebut sebagai peserta, tapi sebagai pesaing utama. Bukan hanya hadir di Piala Dunia U17 tapi juga U20 bahkan Piala Dunia Senior. Kita punya modal dan kita juga punya momentum. Mari kita terbang bersama, bukan sekedar menumpang sayap Garuda Muda, tapi ikut mengembangkan sayap itu untuk membelah langit prestasi. Saatnya Indonesia menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia dengan Garuda Muda sebagai pelopor dan sang senior sebagai penjaga kejayaan. Kelolosan Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia seakan menjadi motivasi untuk timnas kelompok umur lainnya. Terpantau Coach Gerald Van den Boeck dan juga Daniel Lanzat sudah bertemu dan berbincang tentang persiapan untuk Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia, yang mana Timnas U23 juga memiliki target yaitu lolos Piala Asia dan masuk Olimpiade 2028. Dalam unggahan Gerald Van den Boeck, dirinya sedang berbincang dengan Daniel Lanzat dengan menulis caption, diskusi tentang membuat mimpi menjadi nyata. Di sisi lain, begini reaksi fans Belanda setelah timnas Belanda gagal lolos Piala Dunia, yang mana diketahui bahwa total football timnas Belanda gagal membawa mereka lolos ke Piala Dunia Qatar 2025. Yang mana ini membuat tak sedikit fans Belanda merasa geram dan menyebut nama Indonesia. Para fans Belanda menilai ini adalah capaian terburuk timnas Belanda, yang mana generasi yang digadang-gadang akan jadi generasi selanjutnya justru saat ini gagal lolos ke Piala Dunia. Fans Belanda di sosial media bahkan meminta KNVB untuk tidak mudah melepaskan pemain muda mereka ke Indonesia. Fans Belanda merasa khawatir jika bakat muda yang lahir di Belanda dan memiliki darah negara lain justru akan pergi ke Indonesia maupun negara keturunan mereka, ujar para fans Belanda itu. Tentunya hal ini juga sangat wajar dirasakan fans Belanda mengingat tiba-tiba timnas junior bermain sangat buruk. Melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia membuat beberapa fans Belanda merasa khawatir akan semakin banyak pemain muda yang akan pergi ke dari Belanda. Kekhawatiran ini juga dulu sempat dinyatakan oleh pelatih timnas Belanda senior yaitu Ronald Koeman. Mengingat saat ini timnas Indonesia sangat progres yang sangat baik dan semoga akan terus baik ya. Yang mana membuktikan pemain muda binaan Indonesia juga sangat bagus di bawah angsuhan Coach Nova Arianto dengan membuktikan mampu lolos Piala Dunia jalur kualifikasi. Bukan hanya fans Belanda, tapi fans Australia juga merasa heran dengan capaian Timnas Indonesia U17. Publik Australia mengaku heran dengan peningkatan pesat skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia kali ini. Publik Australia menilai beberapa waktu lalu mereka mengalahkan Indonesia dengan mudah, bahkan Australia mampu menjuarai Piala AFF. Akan tetapi saat ini seperti berbanding terbalik. Indonesia lolos Piala Dunia dan kita Australia justru gagal lolos Piala Dunia 17. Kata Australia, rupanya Australia sekarang mulai menyadari bahwa ikut Piala AFF bukanlah jaminan untuk tampil baik di Piala Asia karena Piala Asia sulit diprediksi. Sementara media internasional memberikan peringatan kepada timnas China untuk mewaspadai Indonesia yang kini menjadi naga kandang atau sulit dikalahkan di rumahnya sendiri. Pertemuan kali ini kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Terlebih bagi China yang saat ini duduk di dasar klasemen grup C. Hanya kemenangan atas timnas Indonesia lah yang membuat tim berjuluk naga ini menjadi asa menembus panggung dunia. Karena butuh kemenangan, China pun akan mengandalkan memori indahnya kala menang 2-1 atas timnas Indonesia di pertemuan pertama pada Oktober 2024 lalu. Hanya saja, China mendapat peringatan keras dari media di negaranya sendiri yakni 163.com yang meminta agar tim naga tak jemawa saat bertandang ke timnas Indonesia. Pasalnya, media 163 itu menilai bahwa timnas Indonesia adalah tim jago kandang dengan sederet hasil apik yang diraih tim di SUGBK. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim Nas China untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu GBK. Dalam artikel itu. Dan memang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan di kandang. Terlepas dari kekalahan 0-4 dari Jepang pada matchday kelima, timnas Indonesia mampu menciptakan sederet hasil apik melawan kontestan grup C lainnya di SUGBK. Catatan apik pertama didapat saat menahan imbang Australia 0-0 di matchday kedua pada September 2024 dan berlanjut menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 pada November 2024. Setelah menang atas Arab Saudi, timnas Indonesia kembali beraksi di kandang saat matchday ke-8 dengan menang 1-0 atas Bahrain pada Maret kemarin. Tak ayal, catatan itu menjadi alarm bagi Cina yang akan bertandang ke SUGBK dan menantang timnas Indonesia yang didukung 70.000 penonton lebih di tribun.
Dan di pertemuan kali ini, kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Terlebih bagi Cina yang saat ini duduk di dasar klasemen grup C, hanyalah kemenangan atas Indonesia yang membuat tim berjuluk naga ini menjaga asa menembus panggung dunia. Karena butuh kemenangan, Cina pun akan mengandalkan memori indahnya kala menang 2-1 atas timnas Indonesia di pertemuan pertama pada Oktober 2024 lalu.